Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 19 Februari 2023 merupakan pekan biasa ke-7 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia dan Serafina Pranadi. Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur untuk limpahan kasih karunia-Mu yang selama ini sudah kami terima, terutama untuk malam yang telah kami lewati dengan baik. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan aktivitas kami hari ini. Semoga hari ini dengan melalui membaca kitab suci dan berdoa, dan juga melalui perbuatan-perbuatan kasih kami sepanjang hari ini, kami bisa mendatangkan sukacita bagi orang lain dan sekaligus membahagiakan Engkau. Biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil di hadapan-Mu. Amin. Bacaan dari Kitab Imamat bab 19 ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3, ayat 16 sampai dengan 23. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan kamulah bait Allah itu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia sungguh berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain tertulis, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya itu kepunyaanmu, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurnalah kasih Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 38 sampai dengan ayat 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga pakaianmu. Jika engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Kejujuran, keberanian, dan timbangan ilahi. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Baru-baru ini kita mendengar sebuah kisah yang selama beberapa bulan telah menyita perhatian masyarakat Indonesia dan dunia, yaitu menyangkut kisah seorang anggota polisi yang harus kehilangan hidupnya. Dalam kisah ini ada seorang yang diduga mengalami masalah dengan polisi tersebut dan bercerita kepada pasangan hidupnya yang juga seorang anggota polisi dengan posisi jabatan yang jauh lebih tinggi, yang kemudian bereaksi begitu besar sehingga ada seseorang yang harus kehilangan hidupnya, sementara yang lainnya tanpa disadari harus terseret dalam masalah yang berat hingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka persidangan. Yang menarik di sini adalah ada
yang berjuang untuk lolos dari konsekuensi perbuatannya. Ada yang dianggap berbelit-belit dan berbohong, tetapi ada juga yang dianggap bertobat dan berbalik mengakui perbuatannya, sehingga oleh banyak pihak dianggap telah membantu terselesaikannya masalah ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Yang juga menarik dari peristiwa ini adalah selain ada pihak yang berjuang dengan cara yang dianggap tidak benar, dan ada juga yang dengan cara yang dianggap benar, ternyata ada juga pengampunan atau memaafkan, dan bahkan juga ada pertobatan, dan sekaligus keberanian untuk bersikap jujur. Sungguh sebuah peristiwa yang mencakup aspek yang sangat luas. Luar biasanya, di dalam bacaan pertama hari ini kita dapat melihat secara tepat penjelasan tentang ajaran iman yang menggambarkan beberapa aspek dalam peristiwa di atas, yaitu tidak membenci saudaramu, berterus terang menegur sesamamu, tidak menuntut balas atau menaruh dendam, dan saling mengasihi. Lebih jauh lagi, bacaan kedua menjelaskan tentang sikap yang benar, baik, dan sekaligus indah seandainya kita berada dalam peristiwa di atas ataupun jika kita di luar atau tidak terkait dengan peristiwa di atas, yaitu jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Dan bahkan pada ayat 18 dan 19 menjelaskan satu aspek penting, yaitu janganlah kita memegahkan diri karena hikmat dunia adalah sia-sia. Maka layaklah jika kita mengatakan isi dari bacaan 2 hari ini adalah sebagai berikut. Pengertian kekudusan yang lain di samping pengertian yang sudah umum kita mengerti bahwa kediaman Allah adalah diri kita sendiri, sehingga merusak diri kita berarti sama dengan memutuskan hubungan kita dengan Allah. Dan menghancurkan diri tidak selalu berarti fisik, tetapi juga bisa kondisi hikmat dalam diri kita. Jika hikmat dalam diri kita adalah duniawi, kita menyingkirkan hikmat ilahi. Dan ini sama dengan menghancurkan diri sendiri. Untuk bisa memiliki hikmat ilahi, kita memang harus menjadi bodoh dalam pengertian duniawi, sehingga ada banyak ruang untuk hikmat ilahi. Dan hikmat ilahi yang terpenting adalah kita ini milik Kristus. Jadi menjadi bodoh secara duniawi bukanlah kesalahan, tetapi keuntungan. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Sebagai puncak dari bacaan liturgi hari ini, bacaan Injil memberikan sebuah petunjuk penting bagi kita untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah dalam hidup kita, yaitu dalam timbangan duniawi, perbuatan jahat seharusnya diimbangi dengan perbuatan jahat yang setara atau lebih. Tetapi dalam timbangan ilahi, perbuatan jahat harus diimbangi dengan kasih karunia yang setara atau lebih. Timbangan mana yang kita pakai saat merespon perbuatan orang lain terhadap kita?
akan menentukan sejauh mana kita mendekati kesempurnaan Allah. Yang makna sesungguhnya adalah kita diminta untuk menanggapi peristiwa apapun yang tidak disukai Allah. Misalnya kejahatan atau kekerasan, bukan dengan kejahatan atau kekerasan yang setara, tetapi dengan perbuatan kasih dan pengampunan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengampun, jadikanlah aku pengampun. Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah aku pengasih. Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah aku bijaksana. Sebab aku yakin dengan menjadi seorang yang mengampuni, Engkau akan mengampuniku. Dengan menjadi seorang yang pengasih, Engkau akan mengasihiku. Dengan menjadi seorang yang bijaksana, Engkau pun juga akan bijaksana kepadaku. Semoga dengan demikian buah-buah roh dan kasih serta sukacita akan menyelimutiku pula hingga akhir nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.